Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'd, wa inna asdaqal hadisi kalamullah wa khairul huda huda nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ehwana nafiddin, azakumullah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada jaring-jaring iblis yang mesti harus kemudian disepakati oleh kita semua untuk menghindarinya, menanggulanginya, melawannya. Dan yang disebut sebagai talbis iblis ini benar-benar dia upayakan, dia usahakan untuk dilakukan oleh manusia godaannya, dan dibantu oleh semua anak cucunya dari iblis. Kalau seseorang itu diajak untuk melakukan perbuatan syirik, nggak mau, ya, dengan berbagai cara yang sudah dirancang oleh iblis dan semua anak cucunya. Bagaimana cara menggodanya, model-modelnya, bentuk-bentuknya, cara-caranya. Kalau orang nggak bisa kegoda, maka yang nomor 2 digodakan oleh iblis ini adalah supaya orang itu maksiat Rasul. Kalau maksiat Allah yang pertama ini di manusia bisa menghindarinya, maka supaya manusia itu melakukan maksiat Rasul, yaitu bid'ah. Jadi kedudukan bid'ah itu ternyata nomor 2 dari jaring-jaring iblis untuk supaya kemudian manusia bisa sangkut di dalamnya. Kalau manusia tetap bertahan nggak mau melakukan perbuatan bid'ah, maka manusia baru diajak untuk melakukan perbuatan maksiat, melakukan dosa-dosa besar,
termasuk di dalamnya adalah judi, zina, surbul khamr, ya, riba, qadzaf itu menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina, namanya qadzaf, dan lain-lainnya. Kemudian kalau manusia itu bisa bertahan, nggak mau melakukan perbuatan yang disebut sebagai maasi ini, maka manusia diperintah atau diajak oleh iblis untuk melakukan perbuatan yang disebut sebagai dosa-dosa kecil. Ya, urut-urutannya begitu. Kalau saya nggak mau, disuruh beda akhlak kuat, disuruh melakukan maksiat kok tetap dia tidak mau melakukannya, diperintahkan untuk melakukan dosa-dosa kecil. Kemudian kalau manusia tetap bertahan nggak mau melakukan dosa-dosa kecil ini, maka iblis akan menggoda orang ini melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah, tapi ada sesuatu yang lebih baik. Contohnya adalah, ya boleh lari pagi, mubah, dikodekan itu. Ya kan ada sesuatu yang lebih baik dari zikir pagi. Saya ninggalkan. Ya. Dan kalau manusia itu betul-betul bertahan, nggak mau melakukan perbuatan-perbuatan yang mubah, tapi ada sesuatu yang lebih baik dan dia memilih yang lebih baik itu, maka orang ini akan digoda oleh semua dan seluruh kemampuannya setan untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang salah. Dia akan sekuat tenaga, ya, melakukan supaya dijalani hal-hal yang digodakan. Ada suatu hal yang mesti harus kemudian diperhatikan oleh kita, apa yang difirmankan oleh Allah, sekaligus ini yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tameng bagi kaum muslimin, bagi manusia, untuk menolak, menangkal talbis iblis, yaitu al-ikhlas. Ya, ikhlas. Ya. Ikhlas itu artinya terbebas dari syirik. Ya. Kalau orang itu bisa kemudian ikhlas di dalam kehidupannya, maka iblis nggak akan bisa menggodanya dan dia akan merasa sangat lemah menghadapi orang ini. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala, beliau ini ketika akan wafat, putranya melihat dalam keadaan setengah sadar, dalam keadaan berada di dalam ketidaksadaran beliau mengatakan, la wallah, katanya, tidak demi Allah. Nah, ketika kemudian beliau sadar, ditanyakan, kenapa ya Anda tadi mengatakan la wallah, nggak mau, demi Allah saya nggak mau, katanya. Kemudian Imam Ahmad ini mengatakan bahwa iblis ini baru saja menggoda, dan dia mengatakan, Ahmad, selama hidup kamu sudah kesulitan untuk menggoda, buat bisa niki wae manut, bisa niki wae manut, kali ini
La wallah, tidak, demi Allah. Dan ini beliau dalam keadaan mau wafat, dalam keadaan masih dalam keadaan tidak sadarkan diri atau setengah sadar. Beliau mampu menolak apa yang jadi jaring-jaring iblis, apalagi ketika masih hidup. Masya Allah. Dulu ada seorang yang dianggap oleh iblis dan semua anak cucunya ini sebagai orang yang termasuk terbaik, manusia terbaik saat itu, di antara zaman Nabi Isa dengan zaman Nabi kita SAW. Orang ini namanya Barsiso. Ya, ini dikisahkan oleh para ulama, ceritakan. Barsiso ini seorang ahli ibadah, abid. Ya benar-benar ketika disuruh diperintah untuk melakukan maksiat nggak mau sama sekali. Iblis dan semua pasukannya ini berada di dalam kebingungan ketika menghadapi orang ini. Ya. Maka kemudian ada usulan dari salah satu dari anak cucunya iblis ini untuk masuk di dalam alam bawah sadarnya seorang putri raja yang sangat cantik di masa itu. Ya. Dan kemudian putri raja ini dalam keadaan kerasukan setan dan diobati oleh semua tabib yang ada yang sembuh. Maka salah satu tabib tadi ada yang mengatakan, gimana kalau kita minta tolong sama Barsiso? Tujuannya begitu, ya. Saya Barsiso ini dekat. Kemudian benar semuanya sepakat untuk minta tolong kepada Barsiso, dan itu diucapkan oleh raja kepada Barsiso, dan Barsiso datang ke tempatnya raja. Itu datang sembuh. Ya. Jadi ada pernyataan dari para ulama sekarang ini yang mengatakan bahwa pisau itu ada yang tajam, ada yang tidak. Begitu juga ketika menghadapi orang yang kesurupan, ada yang tajam dari kalangan manusia, sehingga begitu dia membaca ayat-ayat ruqyah itu langsung pas hilang. Ana yo sing rodok bandel gitu. Karena memang sing maca kuwi kancane barangkali. Bisa jadi, ya. Allah kanca dhewe ya. Tuhan yang dikehendaki Allah saat itu, Barsiso ini begitu datang pagi, Barsiso pulang, tempatnya jauh, kena lagi, sehingga kemudian ibadahnya ini jadi berkurang karena pulang balik ke kerajaan dan tempatnya jauh. Dan iblis ini memasukkan, kalau iblis hati-hati ya, masukkan bisikan kepada raja. Ini saiki putrimu wae digawa ning omahe Barsiso, biar sembuh terus. Ya, betul, dibawa ke rumahnya Barsiso. Hai, Barsiso ibadah kena lagi, sehingga harus kemudian banyak ditunggu. Lama-lama kemudian Barsiso yang digoda, tempat sepi lagi. Kamu punya seorang yang dalam keadaan tidak sadar. Udahlah, kamu silai aja. Bisi. Tahun, 2 tahun, akhirnya kena ya, goda. Barsiso ini memperkosa putri raja yang cantik. Hamil, bingung. Isi setan ini bunuh aja. Akhirnya dibunuh. Wah, gimana? Bingung lagi. Kubur aja di tempat. Dikubur.
ketika raja itu mengutus anak buahnya untuk datangi rumah Parisiso, dia jawab, "Putri Anda sudah wafat dan sudah saya kuburkan. Karena jarak antara tempat saya dengan Anda jauh. Dikhawatirkan nanti bau." Raja dipesiki sama saya. "Oh, nggak mungkin. Itu dalam keadaan mengandung." Karena kedua mengandung betul. Dieksekusi Parisiso. Sebuah papan salib. Kemudian ketika akan dipanah, Iblis datang. "Kamu kepengen dikembalikan keadaanmu seperti semula dulu?" "Oh ya, kepengen," katanya Parisiso. "Syaratnya satu." "Apa?" "Kamu menyembah aku." "Gimana caranya aku dalam keadaan terikat?" "Cukup tundukkan kepalamu ke arah. Bisa berarti kamu sudah menyembah." Ditundukkan kepalanya dan pada itu pada saat itu dipanah, mati dalam keadaan syirik. Ya, pernah terjadi di zaman dulu yang diceritakan oleh Nabi kita SAW. Ada seseorang itu yang ahli ibadah. Dia melihat ada suatu pohon yang sering disembah. Dan dimintai permintaan yang bermacam-macam oleh masyarakat. Maka pemuda yang ahli ibadah ini berangkat setelah sholat zuhur, maksudnya sholat siang hari itu gitu. Dia bawa kodum kampak untuk menebang pohon. Saya berangkat di tengah jalan. Kalau zaman sebelum Nabi Muhammad SAW itu orang sering bisa, dan bisa bukan hanya sering, bisa melihat malaikat yang dikehendaki oleh Allah SWT untuk diperlihatkan kepada dia. Dialog. Kalau setelah Nabi Muhammad SAW ya Umar, tapi Umar tidak pernah begitu. Ya, nggak pernah dialog dengan malaikat. Nah, dapat wahyu. Jadi kalau ada orang bilang dapat wahyu itu yang ngapusi, gitu ya. Bohong. Ya. Kalau ada orang yang bilang, "Oh, dapat wahyu." Terus ya. Nah, orang ini kemudian berkelahi dengan yang jaga, maksudnya yang jin yang memerintahkan orang-orang pada menyembah pohon gitu. Saya nggak bilang yang jaga ya, nanti diantaranya ono toh jin sing jaga wet iki nggak ada itu sebetulnya, hanya image-nya orang aja. Kemudian setelah itu perkelahian ini dimenangkan kok si pemuda tadi. Kemudian dia akan nebang pohon. Ketika akan ditebang pohon tadi, iblisnya ini bilang, jinnya ini bilang, "Bu, jangan, saya nanti akan memberikan obat itu kepada kamu." "Apa jenisnya?" Katanya, "Kalau saya bilang gitu kan pasti ya." Dia bilang, nggak mau. Tambah juga, nggak mau. "Tahu tak kasih 2 dinar nanti di dalam bantal rumahmu, tempat tidurmu. Di bawahnya pasti dalam setiap pagi akan kau temukan itu." Tenane, wis muni tenane ora wis. Iya. Oh, wis tenang. Betul. Dia mulai. Setiap pagi dia dapat 2 dinar. Ya, satuan mata uang emas. Wah, benar. Bendino dapat kayak gitu. Setelah beberapa lama, nggak ada lagi. Ubok, kodum lagi dia. Mau nebang pohonnya tadi. Dia dan sama jinnya tadi. Berkelahi lagi tapi sudah kalah.
iman itu naik dan turun. Naik dengan taat, turun dengan maksiat. Iman kepada Allah, iman kepada Rasul juga begitu. Kan maksiat Rasul itu beda. Nah, itu yang menurunkan iman kepada Rasul. Nah, dan ini diupayakan juga oleh iblis dan semua anak buahnya, supaya orang itu tidak gemar melakukan sunnah, tidak menghidupkan sunnah, dan malah menghidupkan apa yang disebut sebagai bid'ah, walaupun didasari dengan apa yang disebut sebagai istihsan, menganggap baik suatu perkara itu masuk ke tugasnya iblis. Dan mereka menganggap apa yang mereka lakukan itu sebagai suatu yang berpahala, padahal tindakannya adalah tindakan maksiat kepada Rasul, tolal, besar, tanpa dia sadari. Ini juga talbisnya iblis dalam perkara sunnah. Ya, jika orang kemudian kok benci sama sunnahnya Nabi, ya, melakukan apa yang bukan jadi sunnahnya Nabi dan Khulafaur Rasyidin, ya, dan apa-apa yang sudah direkomendasi oleh Nabi untuk dijalani, maka dia sudah kena jaring-jaringnya iblis, sudah melekat di jaringnya iblis ini. Ya. Begitu juga dengan maksiat. Ya. Kalau seorang itu sudah melakukan perbuatan maksiat satu kali, dia akan melakukan yang kedua. Maka kenapa oleh Allah Subhanahu wa taala seperti perbuatan jangan mendekati harta anak yatim, jangan mendekati zina. Ya, karena kalau sudah masuk ke situ susah untuk keluarnya. Sudah masuk dalam lingkungan surbul khamr, minum khamr, ya, maka dia akan merasa bahwa perbuatan itu bisa kemudian nanti dengan tobat hilang dosa-dosanya. Dan ini juga dibisikkan oleh setan. Jadi bermaksiat yang direncanakan, tobat juga direncanakan. Ya, ini termasuk talbis iblis, jaring-jaring iblis. Ya. Termasuk tidak melakukan apa yang diperintahkan. Ya. Dan sekalipun yang tidak, yang termasuk yang diperintahkan oleh Rasul SAW dan dianggap sangat sepele, kemudian tidak dijalani, itu juga berarti sudah masuk dalam jaring-jaring talbis iblis. Contoh ya, kalau seseorang itu nyepelek melebu neng kulah dengan sikil tau, contohnya untuk pakai kaki kiri dengan membaca bacaan tertentu, ya, tapi dia masuknya dengan kaki kanan, ya, ini sudah masuk dari jaring-jaring iblis. Jangan dikira enggak, ya, jangan dikira kalau seorang itu tidak sengaja dan tidak melakukan itu kan enggak apa-apa. Itu enggak apa-apa kan di dunia, menurut pikirannya dia. Bukankah di dalam Quran itu disebutkan وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ya. Jadi jangan sampai kemudian apa yang secara nyata dan gamblang itu diberitahukan oleh agama kita Islam ini kemudian jadi samar bagi kita. Kalau itu kita nggak boleh awam dalam beragama, ya, terlalu awam dan orang ngerti ki ra penak janjane. Karena sebagian orang itu bilang, nek orang ngerti kan ra dosa. Anda pernah dengar begitu enggak? Orang ngerti ra dosa, aku ya ora nglakoni. Karena Allah Subhanahu wa taala besok di yaumul qiyamah itu akan mengatakan begini kepada orang-orang yang pada lalai, ma gharraka bi rabbikal karim.
Apa yang menyebabkan kamu jadi lalai sama sesembahan yang maha mulia dan kemudian dipalingkan sama musuh? Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, afatattakhidunahu wa dzurriyyatahu awliya'a min duni wa hum lakum aduwwun bi'sa lidh-dhalimina badala. Apakah engkau akan mengambil iblis dan anak buahnya, wa dzurriyyatahu, dan keturunannya, aulia, sebagai penolong-penolongmu, dengan meninggalkan aku? Padahal mereka itu adalah musuh yang nyata bagimu. Kata Allah, sungguh jelek pilihannya orang-orang yang zalim itu. Ini kan misalnya Al-Kahfi disebutkan. Nah, jadi kalau begitu, gimana kalau setiap detik dari kehidupan kita ini besok di yaumul kiamah itu kemudian ditambahkan dan terdapat di situ dari semua sisi kehidupan kita itu, mata, telinga, hati, pikiran, kehormatan, langkah, kemudian dihisab. Nah, ini ya. Saya baru sekali ini disebut wedang kartu Bali. Ini lali. Minta maaf banyak. Ini tenane memang ngono. Saudara sekalian, jadi kalau begitu jaring-jaring iblis ini sedemikian rapat, ketat sekali. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan Tuhan tadi di dalam ayat sucinya. Ya. Allah katakan, "Dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya." Syaitan itu nakut-nakuti wali-walinya untuk supaya dia berjihad di jalan Allah, mengatakan sesuatu yang benar itu benar, memberantas kebatilan dengan tak mempercayai dengaling-aling dan ada ketakutan sekali. Perintahnya begitu. Tapi iblis bilang, masa aku kurang resikonya, dan kemudian diikuti. Ini nanti juga kena ada bagian di yaumul kiamah, nanti akan ditambah. Hati-hati kita ini. Ya Allah, kalau begitu memang sangat susah untuk masuk surga ini. Sangat susah. Jadi yang ngalang-ngalang itu memang banyak, memang patut sekali untuk kemudian kita jadikan iblis dan anak buahnya ini sebagai aduan, musuh banyak. Ya, maka kalau sudah berulang kali di dalam Quran kita baca dan kita hatamkan dan di dalamnya ada peringatan kayak gitu, maka segeralah untuk bersama-sama, antum dan saya dan antum bareng-bareng, untuk mengamalkannya dan cepat tanggap untuk melihat godaan iblis. Karena bagi orang-orang yang diberi karunia oleh Allah itu, dia akan cepat sekali tanggap kalau ada godaan dari iblis, sangat cepat tanggap. Oh, ini godaan. Sehingga kemudian ada orang-orang tertentu yang bahkan iblis sendiri sudah tidak akan bisa mampu untuk kemudian menggoda dia, bukan anak buahnya ya. Karena di dalam salah satu buku yang ditulis oleh para ulama-ulama salaf dulu, itu ada kaderisasi bagaimana cara menggoda manusia itu supaya kemudian melakukan apa yang digodakan. Iblis ini yang ngajari. Diceritakan tuh iblis mengajak generasinya itu untuk kemudian menggoda dua orang. Yang satu ahli ibadah,
yang tidak pakai ilmu, yang satu orang ahli ilmu, ya. Yang satu bodoh terus menerus, tapi nggak pakai ilmu, itu kurang ilmunya. Yang satunya tidur pas sudah pada malam sekitar jam awal akhir malam itu dia tidur. Iblisnya bilang sama nasabahnya, yang tidur itu kue angel di kudo di bawah sing salah. Ya. Kemudian lihat contohnya. Jadi iblis ini juga nyesatkan anak cucunya juga. Ya. Dia malah godo sing gampang dikudo tadi. Sing ahlul ilm malah diserahkan nanti untuk supaya anak buah anak cucunya yang goda. Dan iblis ini mendo-mendo jadi orang biasa, sholat di sampingnya si orang yang ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu. Pas salat iblisnya ikut salat. Kemudian setelah itu dia bilang, Pak, saya sudah melewati berbagai macam lautan, saya seberangi gurun pasir, saya arungi, tapi saya kok belum pernah mendapatkan jawaban dari setiap pertanyaan saya, ya. Barangkali Syekh akan bisa kemudian menjawab apa yang saya tanyakan. Wah, ini orang hari ibadah ini yang nggak pakai ilmu ini langsung kepalanya mekar toh. Itu nabi Syekh gitu kan, langsung ler ya kan, untuk mumpul sesahid. Apa yang mau kamu tanyakan? Mau tanya gini, kalau di dalam surah Ali Imran ayat 133 itu Allah katakan, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Surga itu seluas langit dan bumi. Itu. Lalu nerakanya di mana? Iblis bilang begitu sama ini yang nggak pakai ilmu. Diam aja nih. Ditakoni ngono kuwi diam aja. Iya ya. Lalu nerakanya di mana? Ya itu. Jadi sebenarnya itu neraka itu enggak ada. Karena coba seluas langit dan bumi, kata si iblis. Orangnya langsung bilang, oh ya. Sajadahnya langsung dilempit, templek ini bahunya langsung kelepat lungo. Karena ditakoni lungo. Ya Allah, kalian bisa baca kitab itu. Ya. Kemudian anggota itu yang tidur. Kamu tidur ini kemudian pas bangun salat malam di akhir malam. Ya. Anak buahnya iblis ini yang cedai langsung dia tanpa basa-basi tanya, orang aku ini, aku sudah mengarungi jalan, langsung Syekh, ini cuma orang dia alim ini yang ngerti ibadah tapi ahli ilmu, langsung mana apa? Kau ngundang apa Pak? Kan nggak boleh kalau orang ngalam kan harus disauri kan. Ya kan? Kau ngalam aku? Langsung diambilkan pasir yang ada di situ kan. Belum masjid kan belum ada. Sauri. Ya kepada dia setan ini. Langsung kemudian dia tanya, saya mau tanya ini sebenarnya katakan apa? Kalau surga itu seluas langit dan bumi, itu nerakanya di mana? Apa urusanmu? Getak loh. Mau mempertanyakan ayat, nggak kemudian tahu tafsir. Gitu langsung iblis langsung mangkat dengan orang
belum takon meneh. Nah, Allah itu menciptakan surga seluas langit dan bumi tanpa mengurangi bagiannya neraka. Karena langit yang pertama itu adalah di atasnya ada langit lagi, dan jarak antara langit yang pertama dengan kedua itu ada jaraknya adalah seperti bumi dengan langit itu. Dan bagian Allah menciptakan surga itu tidak mengurangi bagian Allah menciptakan neraka yang juga sebesar itu. Ini jawaban ilmu. Nah, sing orang pertama tadi yang ahli badan yang ngerti ilmu langsung yo lepas. Nah, awak itu ngomong itu jadi kayak gitu. Hanya dengan godaan sentuhan kecil dari bisikannya iblis, kemudian akhirnya jadi meragukan. Sebagaimana ahli filosof karena mempelajari filosof Yunani itu kemudian biar dianggap sebagai seorang sufi dan bangga dia disebut sebagai orang sufi daripada orang disebut sebagai orang sunni. Akhirnya dia semakin lama semakin jadi butuh buku, tapi yang dipelajari adalah filsafat. Padahal para ulama dulu ya itu sebetulnya sudah memberikan peringatan yang sangat keras untuk supaya jangan mendekati apa yang disebut sebagai paham sufi. Dan kayak gini ini juga termasuk dari talbis iblis. Untuk menelisih apa yang dituntunkan sunnah itu juga bagian dari jaring-jaring iblis. Maka harus hati-hati kita. Wallahu a'lam bishawab.